Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pemangkatan suatu bilangan. Nah, jadi kenapa sih kita perlu melakukan pemangkatan terhadap suatu bilangan? Baik, saya akan mengilustrasikan pada tampilan berikut ini. Jadi sekarang kita belajar tentang pemangkatan. Jadi ketika kita berbicara tentang pangkat, jadi sebenarnya pangkat ini digunakan untuk menyederhanakan suatu penulisan matematika yang seharusnya bisa dibuat lebih sederhana sehingga kita tidak menuliskan suatu angka yang jumlahnya banyak. Contohnya misalnya, saya akan menuliskan hari ini pembelanjaan barang-barang yang ada di kantor misalnya menyentuh angka 1 miliar. Nah, misalnya nih ya. Nah, kita ketahui bahwa 1 miliar itu angka nolnya di belakang angka 1 itu ada 9 buah angka. Nah, sebenarnya angka 1 miliar ini bisa dibuat atau ditulis dalam bentuk matematika yang lebih sederhana, sehingga akan meminimalisir terjadinya kesalahan saat penulisan. Mungkin ada angka yang kurang saat melakukan penulisan, atau pembacaan akan menjadi lebih mudah ketika kita menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana. Lalu, apa maksud yang lebih sederhana? Jadi, pemangkatan tuh biasanya kan ditulisnya A pangkat N gitu ya. Nah, jadi kita bisa merubah angka 1 miliar ini ke dalam bentuk yang seperti ini. Jadi dipangkatkan ada nilai basisnya, kemudian ada nilai eksponennya atau pemangkatannya. Nah, untuk nilai 1 miliar ini kan sama artinya dengan 1 dikali 10 pangkat 9. Nah, jadi 1 miliar itu memiliki kesamaan arti dengan 1 dikali 10 pangkat 9. Kenapa pangkatnya 9? Karena ketika kita menuliskan 10 pangkat 9, ini adalah mengalikan sebuah nilai sebanyak 9 kali artinya. Jadi nilai dikalikan sebanyak pangkatnya. Jadi nilai basis dikali sebanyak pangkatnya. Nah, sehingga untuk nilai 10 pangkat 9 ini jika dijabarkan akan menjadi 10 dikali 10 sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini artinya sama. Jadi ketika kita menuliskan 1 miliar 10 kali 10 kali 10 sebanyak 9 kali sehingga didapatkan 1 miliar. Nah, jika kita menuliskan seperti ini akan sangat panjang. Kemudian menuliskan seperti ini boleh, cuma ketika kita menyederhanakan dengan pemangkatan akan lebih singkat dan sederhana, yaitu menjadi 1 kali 10 pangkat 9. Baik, kita kembali ke slide. Nah, jadi berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, hal tersebut juga sama jika kita melihat di sini berapa sih jarak matahari dengan bumi. Jika dituliskan dalam bentuk full bilangan seperti ini, berarti di sini disebutkan bahwa jarak matahari dengan bumi adalah 150 juta kilometer. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 1,5 kali 10 pangkat 8. Baik, kita lihat ke papan di sini. Jarak matahari dengan bumi adalah 150 juta kilometer. Nah, bentuk ini
seperti tadi dapat kita sederhanakan sehingga menjadi misalnya 15 dikali 10 pangkat 7. Nah, jika kita ingin memecah ke bentuk yang lebih kecil, ini sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 8. Karena dimundurkan, maka jumlah pengalinya ditambahkan 1. Jadi karena dimundurkan nih artinya dibagi 10 sehingga ini naik menjadi satu pangkat gitu. Jadi kalau misalnya kita menuliskan 17.000, ini sama artinya dengan 17 dikali 10 pangkat 3. Nah, tapi kalau mau dilebih kecilkan lagi, berarti kita bisa menulis 1,7 dikali 10 pangkat 4. Baik, kita lanjutkan. Di sini pangkat bulat positif. Jadi pemangkatannya atau bilangan pangkatnya menggunakan bilangan bulat positif. Jadi operasi pangkat dikatakan sebagai suatu operasi matematika yang melibatkan dua buah bilangan, yaitu ada yang disebut sebagai basis dan ada yang disebut sebagai pangkat atau eksponen. Nah, di sini yang dikatakan sebagai basis adalah bilangan atau angka yang berada di depan. Jadi A ini adalah basis. Kemudian N adalah pangkatnya atau dalam bahasa matematika disebut sebagai eksponennya. Sehingga A dipangkat N sama dengan jumlah A dikali sebanyak jumlah N. Oke. Kemudian jika pangkat atau eksponen tersebut merupakan bilangan bulat positif, artinya operasi pangkat merupakan perkalian yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, jadi perkalian terhadap pemangkatan ini yang dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan jumlah pangkat yang diberikan. Pangkat biasanya ditulis sebagai sebuah superskrip yang diletakkan di sebelah kanan basis. Artinya pangkat biasanya ditulis dalam bentuk superskrip, berada di sebelah kanan basis atau di sebelah kanan A. Nah, terkadang operasi pemangkatan ditulis dengan menggunakan notasi yang berbentuk topi seperti ini. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Jadi contohnya tadi notasi untuk pangkat. Jadi ini adalah basis, kemudian ini adalah eksponen atau pemangkatan yang biasanya diletakkan di sebelah kanan dari basis. Nah, kemudian biasanya notasi lain untuk menuliskan suatu pemangkatan adalah ditulis dalam bentuk yang seperti ini katanya tadi. Jadi dibuat dalam bentuk seperti topi. Jadi contohnya ketika kita menuliskan misalnya 17 pangkat 2, ini sama juga. Kalau ini saya membentuk penulisannya mengikuti aturan yang ini. Nah, tapi saya juga bisa menggunakan suatu notasi topi ini untuk menuliskan 17 pangkat 2. Nah, kalau menggunakan penggunaan topi, kita juga bisa menuliskan 17 pangkat 2. Ini artinya 17 di pangkat 2. Oke, jadi ini adalah notasi lain untuk notasi yang digunakan untuk menunjukkan pemangkatan. Nah, seperti ini contohnya. 5, kemudian ada notasi topi 2, ini artinya sama dengan 5 pangkat 2. Nah, kemudian pada pemangkatan terdapat sifat-sifatnya atau ada sifat-sifat operasi di dalam suatu pemangkatan. Yang pertama, setiap ada bilangan yang dipangkatkan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi ketika kita punya nilai A pangkat N di sini, jadi apapun nilai A-nya, jika nilai N-nya adalah 1, maka hasilnya pasti bilangan itu sendiri.
Jadi setiap bilangan yang dipangkatkan 1 hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Jadi kalau misalnya 20 pangkat 1 pasti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi ini hasilnya pasti sesuai dengan basisnya. Kemudian setiap bilangan bukan 0 yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Jadi semua berapapun bilangan jika dipangkatkan dengan 0 pasti hasilnya 1. Tetapi syaratnya tidak boleh nilai basis itu adalah 0. Gitu ya. Jadi semua nilai yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Tapi apapun nilainya jika dipangkatkan 1 pasti nilainya adalah bilangan itu sendiri. Nah, tapi kalau yang di sini yang dipangkatkan 0, jadi tidak boleh 0 dipangkatkan 0, itu tidak boleh di sini ya syaratnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa sifat-sifat operasi yang mungkin harus dipahami sebagai acuan ketika kalian nantinya akan menyelesaikan soal-soal pemangkatan atau menyederhanakan bentuk-bentuk pangkat. Jadi ketika A pangkat M dikali A pangkat N, karena nilainya sama di sini, kemudian pemangkatannya di sini sama ataupun berbeda, tapi selama nilai basisnya ini sama, maka kita bisa menuliskan sebagai A M ditambah N. Oke, jadi untuk kasus pertama, A pangkat M dikali A pangkat N ini sama dengan A pangkat M ditambah N gitu, karena memiliki nilai basisnya sama. Tapi ini tidak berlaku jika A pangkat M dikali B pangkat N. Jadi tidak bisa model yang seperti ini karena nilai basisnya itu berbeda gitu. Jadi contohnya, misalkan saya menuliskan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3, sama dengan 2 pangkat 5. Nah, kalau 2 pangkat 5, kalau kita cari hasilnya, ini sama dengan berapa? 32. Ya, jadi 2 kali 2 sebanyak 5 kali adalah 32. Nah, sekarang kita tinggal membuktikan bahwa apa benar A pangkat M dikali B pangkat N ini tidak sama dengan bentuk A pangkat M ditambah N. Misalkan saja ini kita katakan saja A B pangkat M plus N gitu ya. Nah, berarti umpamanya nilai yang kita ambil 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 gitu ya. Nilai N-nya 3 pangkat 3. Nah, kemudian 2 pangkat 2, kalau misalnya kita mau cari hasilnya ini harusnya berarti 4 dikali 27. 4 kali 27 ini hasilnya 108 ya. Oke, nah sekarang kita buktikan apakah dengan membentuk seperti ini hasilnya sama. Berarti 2 dikali 3 dipangkat 2 tambah 3, 5. Berarti 6 pangkat 5. 6 pangkat 5. Apakah 6 pangkat 5 ini sama dengan 108? Nah, kita lihat 6 kali 6 aja 36. Dikali 6 lagi 216. Nah, sudah melebihi. Benar kan? Jadi 6 kali 6 36 dikali 6. Ya benar, 216. Berarti ini sudah melebihi. Jadi tidak mungkin 6 pangkat 5 itu sama dengan 108. Jadi bisa dikatakan bahwa
penggunaan A pangkat M plus N ini hanya berlaku untuk basis yang sama. Itu ya, hanya berlaku untuk basis yang sama. Jadi ini tidak berlaku bila basisnya ini berbeda. Baik, selanjutnya ada bentuk yang lain. Di sini kita lihat bentuk-bentuk ini ke dalam penjabaran saja ya. Nah, jadi ini contoh tadi A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi kalau saya punya X pangkat A dikali X pangkat B, ini sama dengan X pangkat A plus B karena nilai basisnya sama. Contohnya saya punya nilai 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 berarti bisa dipecah menjadi 3 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 6, hasilnya 729. Kemudian saya punya 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3, ini sama artinya dengan 4 pangkat 2 plus 3 sama dengan 4 pangkat 5. Nah, kalau bentuk yang di sini ini hanya untuk melihat penjabaran apakah benar maksudnya sama gitu. Jadi 4 pangkat 2 4 kali 4, 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4. Berarti kan jumlah perkaliannya ini tinggal dijumlahkan berapa kali, itu sama dengan 2 kali pemangkatan 4 dengan 3 kali. Jadi 5 kali pemangkatan 4 sehingga sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3, hasilnya 4 pangkat 5. Jadi ini sama dengan ini, cuma ini bentuk penjabaran hanya untuk pembuktian saja ini ya, gitu. Kemudian yang kedua, A pangkat M, kalau ini dibagi. Nah, jadi kalau tadi dikali A pangkat M dikali A pangkat N, nah sekarang A pangkat untuk pembagian, jadi A pangkat M dibagi A pangkat N dengan basis yang sama, ini masih ya, ini untuk basis yang sama. Jadi kalau pembagian, jadi pemangkatannya itu dikurangi gitu, itu kalau pembagian. Jadi contohnya di sini 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 4, itu artinya sama dengan 4 pangkat 6 dikurangi 4 gitu ya. Nah, kemudian sama dengan di sini 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2, ini sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 2. Tuh. Jadi ini hanya bentuk contoh penjabarannya saja. Baik, di sini ada bentuk ketiga, yaitu A pangkat M dipangkatkan N, itu sama dengan A dipangkat M dikali N, kalau bentuknya seperti ini ya. Jadi contohnya misalnya saya punya 4 pangkat 2 pangkatkan lagi dengan 3, ini sama artinya dengan 4 dipangkat 2 dikalikan 3. Jadi kalau dituliskan 4 pangkat 2 dikali 3, jadi ini sama dengan, juga artinya dengan 4 pangkat 6. Nah, ini langsung menunjukkan ke sini. Jadi 4 pangkat 6 sama dengan hasilnya ini. Nah, sama juga halnya dengan ini. Jadi 6 pangkat 3 dipangkat 2, ini artinya sama dengan 6 dipangkatkan 3 dikali 2, sama dengan 6 pangkat 6. Nah, pangkat 6 nanti tinggal dicari hasilnya berapa. Jadi di sini bentuk yang keempat, A kali B pangkat N, ini basisnya berbeda. Kemudian ada pemangkatan di sini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita bisa menuliskan, dikeluarkan di sini sama artinya dengan 5 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Nah, ini nanti tinggal dicari hasilnya. Kalau yang saya tuliskan di sini, ini hanya penjelasan untuk mendapatkan ini ya. Jadi ini bisa tidak dituliskan, langsung menuliskan yang ini. Contoh selanjutnya di sini 2 kali 3 pangkat 4, ini juga sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Kita lanjut ke bentuk yang lain.
Di sini contoh kelima, ini untuk pecahan, kemudian ada pangkatnya. Nah, di sini syaratnya untuk pembaginya di sini tidak boleh 0 gitu. Jadi harus nilai-nilai bulat yang lainnya kecuali 0. Nah, contohnya di sini, kalau misalnya yang saya miliki 2 per 5 pangkat 4, ini sama artinya dengan 2 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4 gitu. Jadi tinggal diturunkan pangkatnya. Sama halnya dengan ini, 2 per 3 pangkat 3 ini sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Kemudian 4 per 5 pangkat 4 ini sama artinya dengan 4 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Nah, kalian coba berdasarkan teori-teori sebelumnya yang sudah dijelaskan dengan menggunakan sifat-sifat dari pemangkatan tersebut, kalian coba menyelesaikan latihan-latihan berikut ini. Nah, jika kalian sudah bisa menyelesaikan ini, maka kita akan mencoba soal-soal yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.